Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hakim. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dia Kartikasari. Kali ini topik yang saya bahas adalah panduan lembar observasi karakteristik peserta didik. Dalam mengamati karakteristik peserta didik, ada 12 aspek yang wajib diketahui dan dipahami oleh seorang guru pada diri peserta didik supaya seorang guru tersebut dapat memberikan kelancaran dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisiologis. Di sini kami memberikan pertanyaan atau angket kepada peserta didik berjumlah 3 pertanyaan. Yang pertama, saya memiliki alat gerak yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, saya memiliki sistem penglihatan yang baik. Dan yang ketiga, saya memiliki penyakit bawaan yang diderita yang mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua adalah aspek perkembangan kognitif. Di sini kami memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, saya memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait materi awal. Yang kedua, saya mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan baik di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses pembelajaran. Yang keempat, saya mampu mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Aspek yang ketiga adalah perkembangan emosi. Di sini kami menyediakan 2 pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada wali kelas ataupun guru BK. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Dan pertanyaan kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Aspek selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Di sini kami memiliki 6 pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada wali kelas ataupun guru BK. Pertanyaan pertama, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi? Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar? Yang ketiga, apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal? Yang keempat, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah? Yang kelima, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Dan yang keenam, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan moral atau spiritual dan motivasi belajar. Pada aspek perkembangan moral, kami menanyakan 1 pertanyaan kepada wali kelas ataupun guru BK. Di sini pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Selanjutnya aspek motivasi belajar peserta didik. Di sini kami ada 6 pertanyaan yang dikemas dalam angket dan dibagikan kepada peserta didik secara langsung. Yang pertama, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru di kelas. Yang kedua, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan tuntas. Yang keempat, tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, saya mencari sumber belajar di buku lain, internet atau sumber lainnya yang relevan. Yang keenam, saya memperhatikan guru ketika penjelasan materi pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah aspek etnik dan kultural. Di sini kami menanyakan langsung secara wawancara kepada wali kelas ataupun guru BK. Pertanyaan pertama adalah apakah terdapat keberagaman etnis pada peserta didik di dalam suatu kelas? Yang kedua, bagaimana seorang guru menyikapi peserta didik yang memiliki keberagaman etnis yang berbeda? Yang ketiga, apakah peserta didik saling berinteraksi di dalam kelas walaupun memiliki keberagaman etnis? Yang keempat, apakah peserta didik saling menghargai dengan perbedaan keyakinan yang ada?
Yang kelima, apakah peserta didik memiliki keberagaman budaya yang berbeda? Yang keenam, bagaimana cara guru menyikapi peserta didik yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda? Yang ketujuh, upaya apa yang dilakukan dari pihak sekolah untuk menyikapi peserta didik yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda tersebut? Selanjutnya adalah aspek status sosial. Di sini juga sama, kami menanyakan secara langsung kepada wali kelas dan guru BK yang ada di sekolah. Pertanyaan pertama, apakah di sekolah terdapat variasi status sosial peserta didik? Pertanyaan kedua, bagaimana hambatan dalam proses pembelajaran karena adanya status sosial? Yang ketiga, apakah terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh guru karena perbedaan status sosial peserta didik? Dan yang keempat, bagaimana solusi yang dikerahkan atau dilakukan untuk menyeimbangkan status sosial yang ada? Aspek selanjutnya adalah aspek minat. Di sini kami membagi aspek minat menjadi 4, dari aspek perhatian, perasaan senang, keterlibatan, dan ketertarikan. Pada perhatian, kami menanyakan kepada peserta didik secara langsung melalui angket. Saya tidak berbicara mengantuk dan tidak bermain sendiri ketika guru mengajar. Perasaan senang, saya merasa senang dan tertarik terhadap materi ekosistem dalam pembelajaran biologi. Aspek keterlibatan, saya bertanya pada guru ketika tidak memahami materi yang disampaikan. Aspek yang terakhir, yang keempat, yaitu ketertarikan. Saya mempelajari dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Siswa membaca materi pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah kemampuan awal. Apakah yang peserta didik ketahui mengenai materi ini? Sebutkan pengalaman yang pernah dialami peserta didik terkait materi ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara guru dalam menyikapi variasi pengetahuan awal peserta didik yang berbeda-beda? Aspek selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, di sini kami memberikan angket kepada peserta didik secara langsung. Pertanyaan pertama, saya menyukai cara belajar dengan mendengar podcast, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya menyukai cara belajar dengan melihat, yaitu melalui gambar, video animasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya menyukai cara belajar dengan mengeksplor lingkungan. Aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan motorik. Nah, di sini kami melakukan wawancara secara langsung terhadap wali kelas ataupun guru BK dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah peserta didik menyiapkan alat untuk praktikum? Yang kedua, apakah peserta didik menggunakan alat dengan tepat dalam proses praktikum? Yang ketiga, apakah peserta didik membereskan alat-alat praktikum setelah selesai menggunakannya? Yang keempat, apakah peserta didik membuat rangkuman dan kesimpulan hasil dari kegiatan praktikum? Dan yang kelima, apakah peserta didik menggunakan alat praktikum sesuai prosedur laboratorium? Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada kesalahan dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Kepada Ibu Dia, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.